Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Pernah Menyerah. Mari kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-48. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Ayat yang ke-52, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saat kita harus melewati keadaan yang tidak baik, sebagian orang mungkin tetap berusaha untuk mengatasi keadaannya demi meraih kemenangannya. Ini bisa kita lihat dari seorang yang bernama Bartimeus. Bartimeus tidak mudah menyerah di tengah-tengah keadaan, situasi, tantangan yang dia hadapi. Kerinduannya untuk berjumpa dengan Yesus, menikmati kuasa mujizat dari Tuhan Yesus, itulah yang mendorong dia untuk tidak menyerah. Ketika dia mendengar Yesus datang melewati tempat di mana Bartimeus ada, dan dia berseru dengan sungguh-sungguh berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus harus mengalami tantangan. Ada banyak orang menegurnya untuk dia diam, namun dia tidak menyerah, dia tidak berhenti ketika ada banyak orang menghalangi dia untuk boleh mengalami kuasa dan mengalami kasih daripada Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan itulah yang membuat Yesus melihat dan hadir dan datang kepada Bartimeus dan berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan mujizatnya dinyatakan bagi Bartimeus sehingga dia boleh melihat. Ini memberikan satu teladan buat kita. Apapun situasi yang kita hadapi, apapun keadaan yang kita hadapi, jangan pernah menyerah. Walaupun sepertinya ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, kita jangan putus asa, kita jangan berhenti. Mari terus maju, teruslah percaya, teruslah berharap, teruslah berdoa, berseru kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyatakan kuasa-Nya, sanggup menyembuhkan kita, sanggup memberikan kemenangan buat kita. Ketika keadaan sulit, bahkan tantangan menghimpit kita untuk kita mengalami kuasa-Nya, tetaplah percaya, jangan putus asa, dan yakinlah kuasa-Nya, kasih-Nya, pertolongan-Nya akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Biarkan kita semakin terus berharap lebih lagi dan yakin bahwa kuasa-Nya akan dinyatakan bagi kita yang sungguh-sungguh berharap dan tidak menyerah. Tuhan Yesus memberkati.